Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Syalawati Hanifah dengan NIM 1603556, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran berbasis online untuk kelas 1 dengan tema 7, subtema 2 pembelajaran kelima. Video ini ditujukan sebagai video ujian PPLSP Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, jangan lupa juga kita doakan barangkali ada teman kita, keluarga kita, atau saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan ya agar mereka cepat pulih dan bisa sehat kembali. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan, negara kita ini sedang terpapar pandemi virus COVID-19. Maka dari itu, kita dihimbau untuk tidak keluar rumah dan dilarang untuk pergi kemana-mana. Nah, walaupun kita diam di rumah saja, Ibu harap kalian tetap belajar dan berdoa agar pandemi virus COVID-19 ini bisa cepat diselesaikan ya. Nah, selama kegiatan di rumah, bagaimana kegiatan kalian di rumah? Apakah menyenangkan? Nah, Ibu harap kegiatan kalian di rumah bisa menyenangkan ya. Oh iya, agar kegiatan kalian di rumah lebih menyenangkan, Ibu akan mengajak kalian belajar bersama. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Bu Sani Syalawati Hanifah. Kalian bisa panggil Ibu Bu Sani. Nah, sebelum belajar, kalian siapkan terlebih dahulu buku tema 7, buku tulis, alat tulis, dan disimpan di meja dan di tempat yang senyaman mungkin. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai, yang pertama, mengenai pengelompokan hewan buas dan hewan jinak. Yang kedua, mengenai kalimat pemberitahuan di berbagai tempat. Yang ketiga, Ibu akan membahas mengenai perbandingan bilangan. Nah, setelah video ini selesai, Ibu harap kalian bisa mengelompokkan mana yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk kepada hewan jinak. Dan kalian juga bisa membuat kalimat pemberitahuan serta kalian bisa membandingkan bilangan mana yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Seperti itu, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, sebelumnya Ibu mau cerita terlebih dahulu ya. Ibu mempunyai binatang peliharaan. Ibu punya kucing, Ibu punya kelinci, dan tetangga Ibu, ini tetangga Ibu ya, punya binatang peliharaan seperti sapi, kerbau, dan ayam. Kami tidak lupa untuk merawatnya, memberi makannya, agar hewan peliharaan kami bisa sehat, tumbuh dengan sehat. Nah, siapa di antara kalian yang punya hewan peliharaan juga? Kalian jangan lupa ya untuk merawatnya agar bisa tumbuh dengan sehat. Nah, coba di sini Ibu punya salah satu contoh hewan peliharaan Ibu, tapi dalam bentuk gambar. Ini apa coba? Ini adalah kucing. Lucu ya kucing. Nah, kucing ini termasuk ke dalam hewan jinak. Kalian tahu apa itu hewan jinak? Nah, hewan jinak itu hewan yang tidak buas, yang tidak berbahaya, dan bisa dipelihara. Jadi hewan jinak ini lebih aman kalau dipelihara. Nah, kucing ini termasuk ke dalam kelompok hewan
jinak. Nah, karena ini termasuk kelompok hewan jinak, Ibu di sini sudah ada tabel hewan jinak dan hewan buas. Kita masukkan yuk ke tabel hewan jinak. Tapi sebelumnya, Ibu akan hapus dulu ya. Nah, kita tempelkan kucing ini ke kelompok hewan jinak. Hewan jinak. Nih, sudah seperti ini anak-anak. Lalu selanjutnya, Ibu punya gambar harimau. Coba kalian lihat, harimau. Nah, harimau ini termasuk ke dalam hewan buas. Hewan buas ini adalah hewan yang hidupnya di alam liar dan biasanya tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia karena pada hakikatnya habitatnya tidak terkontaminasi oleh manusia. Jadi kalau ada di antara kalian yang memelihara harimau, ini berbahaya ya. Tidak boleh dipelihara karena tempatnya tidak berdampingan dengan manusia. Kalau misalkan harimau dipelihara, bisa berbahaya dan bisa memakan atau membunuh si pemiliknya. Jadi kita biarkan saja harimau untuk tinggal di alamnya ya. Nah, kita tempelkan harimau ke dalam kelompok hewan buas. Tempelkan ya. Nah, sudah. Di sini ada kelompok hewan jinak dan hewan buas. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar buaya. Buaya ini termasuk juga ke dalam kelompok hewan buas. Kita tempelkan ya. Nih, buaya. Buaya dan harimau termasuk ke dalam kelompok hewan buas. Kalau kucing termasuk kelompok hewan jinak. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar kelinci. Kelinci ini lucu banget ya. Nah, kelinci ini termasuk ke dalam kelompok hewan jinak dan tidak berbahaya kalau dipelihara ya. Nah, kita tempelkan. Sudah ya. Selanjutnya ada ikan cupang. Ikan cupang ini termasuk ke dalam kelompok hewan jinak. Siapa yang di antara kalian yang pulang sekolah suka membeli ikan cupang? Jangan lupa dirawat dan diberi makan ya, agar tidak mati. Nah, ikan cupang ini termasuk ke dalam hewan jinak. Selanjutnya, ada singa. Singa ini termasuk ke dalam kelompok hewan buas anak-anak karena tinggalnya di hutan juga dan bisa memakan daging seperti manusia. Nah, kita tempelkan ya. Nah, di sini kita sudah punya dua kelompok hewan jinak dan hewan buas. Yang termasuk ke dalam kelompok hewan jinak ada kucing, kelinci, dan ikan cupang. Yang termasuk ke dalam kelompok hewan buas ada harimau, ada buaya, dan ada singa. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya mana yang termasuk kelompok hewan jinak, mana yang termasuk kelompok hewan buas. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang bisa disebut ke dalam hewan jinak dan bisa dimasukkan kepada kelompok hewan buas. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita buka dulu ya. Nah, anak-anak, biasanya hewan-hewan buas ini yang sudah langka biasanya ada di kebun binatang untuk dikembangbiakan. Seperti itu. Nah, anak-anak, biasanya hewan-hewan buas ini yang sudah langka biasanya dilestarikan di kebun binatang. Siapa di antara kalian yang suka main ke kebun binatang? Ada yang pernah main ke kebun binatang? Nah, Ibu juga pernah nih main ke kebun binatang. Nah, kalau Ibu jalan-jalan ke kebun binatang, Ibu selalu menemukan papan-papan yang berisi kalimat pemberitahuan. Apakah kalian tahu apa itu kalimat pemberitahuan? Agar kalian mengetahui apa itu kalimat pemberitahuan, yuk simak penjelasan dari Ibu. Nah,
kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi tentang himbauan atau upaya agar dipatuhi oleh pembacanya. Seperti itu anak-anak. Contoh, kalimat pemberitahuan yang ada di kebun binatang. 1. Jangan memberi makan hewan sembarangan. Coba kita perhatikan di lingkungan sekolah kita. Biasanya ada kalimat pemberitahuan di depan kelas atau di depan gerbang. Kalimat pemberitahuannya biasanya ada, jagalah kebersihan sekolah. Yang ketiga, jika kita main ke perpus atau perpustakaan, biasanya ada kalimat pemberitahuan, yaitu simpan kembali buku yang telah dibaca. Nah, Ibu harap setelah kalian diberi contoh mengenai kalimat pemberitahuan, kalian bisa membuat sendiri kalimat pemberitahuan yang ada di berbagai tempat. Seperti itu. Nah, anak-anak, kemarin Ibu baca tentang kalimat pemberitahuan yang bunyinya seperti ini. Jangan memberi makanan kucing sembarangan. Nah, Ibu baca kalimat pemberitahuan itu di dokter kucing atau di dokter hewan. Ternyata di dokter hewan itu terdapat 25 kucing yang sakit. Wah, sedih sekali ya. Nah, 20 Ibu punya gambarnya nih. Di sini ada 25 kucing. Nah, 25 kucing ini lebih banyak jumlahnya daripada 20 ayam tetangga Ibu. Coba ya, ini lebih banyak daripada 20. Betul, 25 lebih banyak daripada 20. Nah, anak-anak sudah mengetahui kan selanjutnya kita akan belajar apa? Nah, kita akan belajar mengenai perbandingan bilangan. Perbandingan bilangan Ibu akan analogikan dalam gambar-gambar binatang. Nah, coba perhatikan sebelum kita lanjut ke contoh, kalian perhatikan ya, jika pembilang pertama atau bilangan pertama lebih besar daripada pembandingnya atau bilangan kedua, maka kalian dapat beri keterangan lebih dari. Itu menunjukkan bahwa bilangan pertama lebih banyak dari bilangan yang kedua. Nah, jika ditukar, bilangan pertama lebih sedikit daripada bilangan kedua, kalian dapat beri keterangan dengan keterangan kurang dari. Seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa bilangan pertama lebih sedikit daripada bilangan yang kedua. Nah, selanjutnya Ibu di sini punya gambar harimau dan buaya, tapi jumlahnya sama. Jika jumlah bilangan pertama sama dengan jumlah bilangan kedua, kalian dapat beri keterangan dengan keterangan sama dengan. Seperti itu ya, apakah kalian mengerti? Agar kalian lebih mengerti, Ibu akan berikan contoh soalnya. Coba, yang pertama, kita tempelkan ya. Kita tempelkan 25 kucing dan kita tempelkan 20 ayam. Nih, sudah. Nah, 25 kucing lebih banyak daripada 20 ayam ya. Maka dari itu kita beri keterangan di tengahnya dengan kata-kata lebih dari. Coba Ibu tuliskan dahulu ya. Nah, 25 kucing lebih banyak daripada 20 ayam. Maka kita tulis dengan lebih dari. Seperti itu ya. Lebih dari, kucing lebih banyak daripada ayam. Coba kalau sekarang kita tukar. Nih. Kita tukar ya, sudah mengerti kan ya? Kalau lebih banyak berarti diberi keterangannya lebih dari. Kita hapus. Sekarang 20 ayam kita bandingkan dengan
18 buaya. 18 buaya. Nah, dengan 18 buaya, ayam tetap lebih banyak daripada buaya. Berarti kita beri keterangannya dengan kata-kata lebih dari. Seperti itu ya, sudah mengerti ya kan kalau lebih banyak? Nah, sekarang coba kita tukar. Kalau di sini ibu punya harimau. 18 harimau dengan 25 kucing. Nah, 18 harimau lebih sedikit daripada 25 kucing. Maka dari itu kita akan tulis keterangannya kurang dari. Kita tulis ya. Kurang dari. Nah, ini menunjukkan bahwa 18 harimau kurang dari 25 kucing banyaknya. Seperti itu. Apakah kalian mengerti? Nah, selanjutnya, kalau 18 harimau ini kita bandingkan. Nih dengan 18 buaya. Nah, jumlahnya 18 harimau sama ya dengan 18 buaya, maka kita beri keterangan sama dengan. Nah, ini menunjukkan bahwa harimau banyaknya sama dengan buaya. Seperti itu. Ibu harap kalian mengerti ya. Nah, anak-anak, karena video pembelajaran kita sebentar lagi selesai, apakah di antara anak-anak ada yang belum mengerti mengenai pembahasan kali ini? Jika di antara kalian ada yang belum mengerti mengenai pembahasan kali ini, kalian boleh nih tanyakan kepada guru kalian atau kepada orang tua kalian ya. Nah, setelah video pembelajaran ini selesai, anak-anak boleh mengerjakan soal latihan tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 pada halaman 80 sampai 82 dengan bantuan orang tua dan guru kalian. Nah, materi pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai kelompok hewan buas dan kelompok hewan jinak. Salah satu contoh kelompok hewan jinak ada kucing, ada sapi, ada kambing, ada ayam. Kalau contoh hewan buas ada harimau, ada singa, ada buaya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar mengenai kalimat pemberitahuan di berbagai tempat. Contohnya kalimat pemberitahuan yang ada di jalanan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Contoh lagi kalimat pemberitahuan yang ada di kebun binatang. Hati-hati hewan buas, jaga jarak aman. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita sudah belajar mengenai perbandingan bilangan. Nah, perbandingan bilangan ini bisa diberi keterangan lebih dari jika bilangan pertama lebih banyak daripada bilangan kedua. Lalu, jika bilangan pertama lebih sedikit dari bilangan kedua, kita bisa tuliskan atau beri keterangan dengan keterangan kurang dari. Jika kedua bilangannya sama besar, kita bisa beri keterangan dengan keterangan sama dengan. Seperti itu ya. Jika di antara kalian ada yang belum mengerti, kalian boleh langsung tanyakan kepada orang tua dan guru kalian ya. Nah, karena video pembelajaran kita sudah mau selesai, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar dulu yuk. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini di dalam video ini sudah selesai ya. Anak-anak, jangan lupa rapikan kembali buku dan alat tulis anak-anak. Lalu, anak-anak juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan anak-anak dengan cara
makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan rajin mencuci tangan agar menjaga penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.